mahasiswa STMT. Saya adalah dosen program studi teknologi industri pertanian Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kualifikasi pendidikan saya adalah teknik dan manajemen industri. Oleh karena itu, mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan teknik dan manajemen industri seperti manajemen strategi, manajemen persediaan, analisis pengambilan keputusan, pengembangan produk, dan juga kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisis pengambilan keputusan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diampu oleh mahasiswa semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah analisis pengambilan keputusan yaitu memberikan pemahaman konsep berpikir secara sistematis mengenai permasalahan pengambilan keputusan berkenaan dengan isu-isu strategis yang mendukung aktivitasnya seperti metode voting, Promet, Dematel, Topsis, AHP, dan AMP, sehingga didapatkan solusi pemecahan masalah yang jelas dan tepat. Terdapat beberapa capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah analisis pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut. Capaian yang diharapkan pada mata kuliah analisis pengambilan keputusan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pengambilan keputusan dengan metode diagram pohon. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode-metode pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi. Adapun materi pada mata kuliah analisis pengambilan keputusan yaitu yang pertama adalah faktor-faktor pengambilan keputusan, yang kedua teknik pengambilan keputusan, yang ketiga teori dan analisis keputusan, keempat pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja, yang kelima diagram pohon, yang keenam voting, 7 metode Promet, 8 analisis hierarki proses atau AHP, yang ke-9 AMP, dan yang terakhir yaitu Dematel dan Topsis. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu full tatap muka dengan student center learning. Dan metode pada perkuliahan ini yaitu dengan PBL, problem based learning, playful learning, discovery learning, dan juga Jigsaw. Sistem penilaian yaitu penyelesaian analisis kasus PBL bobotnya 50%, laporan penyelesaian kasus 10%, presentasi dan diskusi 10%, UTS dan UAS 30%. Adapun LMS yang digunakan pada setiap perkuliahan yaitu menggunakan Google Classroom. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku pengambilan keputusan dari Reski Dermawan, kemudian Decision Support System dan Intelligence System dari Evan Turban, kemudian buku teori dan teknik pengambilan keputusan dari Irham Fahmi, dan yang terakhir adalah buku MCDM pada sistem pendukung keputusan dari Diki Novriansyah. Baiklah, berikut cuplikan video pengajaran mata kuliah analisis pengambilan keputusan pada pertemuan ke-15 dengan topik metode Topsis. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Oh ya, nanti setelah perkuliahan ini bisa sarapan ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu di GCR. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Mata kuliah hari ini kita akan belajar terkait pengambilan keputusan dengan metode Topsis. Ya, ini adalah metode terakhir yang kita pelajari pada mata kuliah analisis pengambilan keputusan atau APK. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, masih ingat metode apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada metode apa saja? Game teori, kemudian
ada promet, kemudian ada dematel, dan juga kalian belajar terkait metode ANP dan juga AHP ya kan. Untuk metode dematel nih, metode dematel masih ingat langkah-langkah penyelesaian metode dematel? Masih. Yang pertama, pembuatan original impact matrix atau matrik A. Yang kedua yaitu perhitungan direct impact matrix atau matrik M. Ya, yang ketiga perhitungan total impact matrix atau matrik T. Rumusnya gimana? T sama dengan matrik M dikali matrik I dikurangi matrik M. Oke, matrik T sama dengan matrik F dikalikan matrik identitas dikurangi matrik M pangkat min 1. Kemudian yang terakhir langkah keempat yaitu perancangan struktural titik-titik koordinat total impact matrix ya. Jadi kita sudah belajar 5 metode ya pengambilan keputusan. Nah, sekarang metode terakhir yaitu metode TOPSIS ya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini pastinya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan dengan metode TOPSIS ya. Kemudian metode pembelajaran kita hari ini seperti biasanya yaitu adalah Student Center Learning ya. Jadi Ibu harapkan mahasiswa yang lebih aktif pada perkuliahan hari ini. Kemudian ada project based learning ya. Seperti minggu-minggu yang lalu kalian menyelesaikan studi kasus menggunakan metode pengambilan keputusan ya. Kemudian juga joyful learning agar perkuliahan hari ini lebih menyenangkan. Kemudian untuk penilaian sama ya seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu jika ada kasus ya yang harus kalian selesaikan, maka kalau kalian mengerjakan dengan baik ya, dengan terstruktur sesuai dengan tahapan-tahapan penyelesaiannya, maka akan mendapatkan nilai sempurna, nilai A. Tapi kalau tidak mengerjakan, tidak akan mendapatkan nilai. Kalau mengerjakan, asal saja mengerjakan tapi tidak sesuai dengan tahapan penyelesaian, maka akan mendapatkan nilai 25%. 25% kalau A sampai dengan E nilainya berarti sekitar nilai D ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah mengerjakan sesuai dengan tahapan tapi hasilnya tidak sempurna, maka nilainya 75% masih B ya. Oke? Paham ya? Oke, mungkin langsung saja ke materi hari ini ya. Nah, analisis pengambilan keputusan dengan metode TOPSIS. Apa sih itu metode TOPSIS? TOPSIS ini adalah singkatan dari teknik for order preference by similarity to ideal solution. Jadi nanti kita akan membahas terkait solusi ideal ya. Diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Ya. Metode TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif. Jadi sama seperti PROMET ya. Ada penyelesaian pengambilan keputusan dari multi kriteria dan multi alternatif. Mungkin masih bingung ya, apa itu solusi ideal positif, solusi ideal negatif ya. Mungkin langsung saja ya ke tahapan-tahapan penyelesaian pengambilan keputusan dengan metode TOPSIS. Yang pertama yaitu adalah membuat matrik keputusan yang ternormalisasi ya. Sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja alternatif dan kriteria ya. Ya kan? Kalau tidak ada alternatif dan kriteria, apa yang akan kita putuskan? Nggak ada ya. Kita tentukan alternatif dan kriterianya. Misalkan seperti contoh-contoh sebelumnya,
suatu industri ingin membangun atau membuat tempat pemasaran baru misalkan. Titik lokasi pemasaran baru produknya. Misalkan adalah produknya adalah makanan dan minuman nih ya. Pabriknya ini ada di Surabaya misalkan. Pilihan alternatif lokasi pemasaran barunya misalkan nih Madura yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Kota Malang. Yang ketiga adalah Kota Jember. Nah, kita tentukan nih alternatif 3 kota ini terlebih dahulu. Madura, Malang, dan Jember. Kemudian kita tentukan kriterianya. Untuk lokasi pemasaran, kriteria apa saja sih yang harus dipenuhi atau kriteria apa saja yang sesuai dengan keinginan perusahaan untuk 3 lokasi baru ini. Misalkan nih kalau pemilihannya adalah lokasi pemasaran, kriterianya apa saja? Jarak dari jarak dari perusahaan ke lokasi pemasaran ya, yang pertama. Yang kedua apa kriterianya? Biaya transportasi, betul ya, dari perusahaan Surabaya ke 3 kota tersebut ya, dan juga biaya transportasi ke konsumen, ke pasar, ke distributor ya. Kemudian yang ketiga apa? Misalkan apa? Harga apa? Dari yang dijual itu dari pasar. Ya, misalkan kalau kita memilih lokasi pemasaran, kita mau bangun nih di situ unit atau cabang ya. Kita melihat harga lokasi ya, mungkin ya di situ ya. Harga lokasi mungkin kalau sewa tempat di Madura, di Malang, dan di Jember itu berapa? Ya. Kemudian selanjutnya apa? Bahan baku di sini mungkin adalah tenaga kerja, ya. Karena kan kita ingin membangun lokasi pemasaran baru, kita butuh rekrutmen tenaga kerja, ketersediaan SDM di sana. Kemudian bisa juga upah tenaga kerjanya. Ya, kita melihat UMR yang ada di Madura, di Malang, dan juga di Jember. Nah, itu ya alternatif dan kriteria. Ya, kita tentukan terlebih dahulu alternatif dan kriterianya, baru kita beri nilai ya. Kita beri nilai dari masing-masing alternatif terhadap kriteria tersebut, ya. Kemudian kita membuat matrik yang ternormalisasi, terbobot, ya. Dari kelima kriteria tadi, jarak, biaya transportasi, ya kan? Kemudian harga lokasi, kemudian ketersediaan tenaga kerja, kemudian upah tenaga kerja. Dari kelima kriteria ini, bobot yang paling tinggi yang mana? Oh, dalam menentukan lokasi pemasaran yang terpenting adalah misalkan lokasinya ini berada di dekat konsumen, berada di dekat pasar misalkan. Ini kita beri bobot 5, misalkan bobotnya adalah 1 sampai 5. Tertinggi ya sampai terendah. Kemudian yang kedua adalah misalkan ke kuantitas atau adanya SDM, karyawan, ya, tenaga kerja. Begitu seterusnya. Kita beri bobot masing-masing kriteria. Jadi, yang kedua ini adalah perkalian antara nilai matrik normalisasi dengan bobot kriteria, ya. Kemudian yang ketiga menentukan matrik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Ya, nanti kita tentukan solusi ideal positifnya dan solusi ideal negatif. Ada ketentuan untuk menentukan nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian menentukan jarak. Ya, menentukan nilai jarak, baru yang terakhir adalah menentukan nilai preferensi. Ya, mana yang menjadi keputusan terbaik dari nilai preferensi ini.
A positif sama dengan Y1, Y2 sampai dengan YN positif. Dan A negatif sama dengan Y1, Y2 sampai dengan YN negatif. Ya, kemudian nah, untuk menentukan nilai ideal positif dan ideal negatif, Y positif adalah ideal positif, Y negatif adalah ideal negatif, ya. Untuk ideal positif terlebih dahulu, kita akan memilih nilai maksimum jika F-nya atau kriteria itu adalah atribut keuntungan. Kita akan memilih yang nilai negatif min terkecil jika F adalah atribut biaya. Ya. Kemudian yang ideal negatif Y negatif, ya, sama dengan kita akan memilih nilai minimum dari kriteria jika kriterianya adalah keuntungan. Kebalikannya, ya. Kita akan memilih maksimum jika kriterianya atau F-nya adalah atribut biaya. Jadi begini, tadi ada kriteria lokasi, ya, SDM, harga, upah, ya, upah tenaga kerja. Nah, misalkan ini lokasi, semakin strategis nilainya semakin tinggi nggak? Ya, maka itu termasuk dalam atribut keuntungan, benefit, ya. Kemudian upah, kalau kita PH industri, kalau memberikan upah yang sesuai UMR dengan upah UMR plus, sebagai pihak industri lebih memilih yang mana? UMR saja, ya kan? Berarti semakin rendah semakin bagus, ya kan? Maka ini termasuk dalam atribut biaya, cost, ya, seperti itu. Jadi dari masing-masing kriteria kita tentukan dulu nih, ini adalah benefit atau cost, ini adalah keuntungan atau ini biaya. Kalau semakin tinggi dan semakin baik itu keuntungan. Tapi kalau semakin tinggi itu malah semakin rendah, ya, misalkan nilainya semakin tinggi, harganya semakin tinggi atau biaya upahnya semakin tinggi, ini merugikan. Itu berarti biaya bagi perusahaan. Ya, jadi melihat menentukan ideal positif, menentukan atribut benefit atau cost itu tergantung dari kita menilai dari hal seperti apa. Ya, paham ya? Di situ ya. Oke, selanjutnya adalah menentukan jarak, ya. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Caranya yaitu DI positif ini adalah jarak A dengan solusi ideal positif. Rumusnya sama dengan akar, ya. DI positif sama dengan akar jumlah, ya, YI positif, ya, ideal positif dikurangi dengan YIJ-nya dikuadratkan, ya. Sedangkan DI negatif, ya, solusi ideal negatifnya jarak, ya, jarak A dengan solusi ideal negatif rumusnya adalah akar jumlah kebalikannya, ya, YIJ dikurangi ideal negatif pangkat 2, ya. Kalau yang positif, jarak dengan A dengan solusi ideal positif rumusnya adalah akar jumlah YI positif, ya, ideal positifnya dikurangi dengan YIJ. Sedangkan kalau jarak antara A dengan solusi ideal negatif atau DI negatif sama dengan akar jumlah YIJ-nya dikurangi dengan ideal negatif, ya.
Dan yang terakhir yaitu rumus untuk menentukan preferensi. Preferensi ya, rumusnya adalah VI sama dengan DI negatif dibagi DI negatif plus DI positif ya. Nah, dari nilai inilah kita bisa menentukan solusi optimal untuk pengambilan keputusan ya. Mungkin langsung saja ke contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita selesaikan dengan metode TOPSIS ya. PT ABC adalah perusahaan di bidang pengolahan ikan kemasan. Perusahaan ini melakukan pemilihan supplier untuk kemasan produknya. Untuk mempermudah pemilihan, perusahaan akan menggunakan metode TOPSIS. Adapun kriteria supplier yang diinginkan oleh perusahaan itu, yang pertama adalah kualitasnya, yang kedua lokasi, yang ketiga harga, yang keempat delivery, yang kelima garansi, dan yang keenam reputasi. Ya. Dan pilihan alternatif supplier kemasan ada 3, yaitu PT Sinar Harapan, PT Cakrawala, dan PT Global. Kita beri simbol ya untuk mempermudah membuat matriknya nanti. Untuk kriteria C1 sampai dengan C6, kemudian untuk alternatif A1, A2, dan A3. Kemudian kita perusahaan juga menentukan bobot masing-masing kriterianya. Ya, untuk kasus ya, contoh kasus ya, bobotnya berapa? Dikalikan dengan 2,34. Begitu juga seterusnya. Untuk Y2 dikalikan dengan 3, berapa hasilnya? 0,742 kali 3. Semakin bagus atau semakin strategis maka nilainya semakin tinggi, berarti benefit juga ya. Berarti kita milih yang maksimum ya. Ini belum ya tadi ya, ini karena belum dirubah. Berapa nilai C2 nya maksimum? 2, ya minimum. Dari C1 ini yang paling kecil yang mana? 2,34. Begitu juga dengan C2. Bukan ini, bukan hasilnya ini. Berapa? 1,11. Silakan dilanjutkan. Ada yang bisa? Ditambah karena jumlah kan? Jumlah. Ditambah dengan C2 sekarang. Positifnya berapa? 2,226 dikurangi ini 2,226 ya, ditambah lagi C3 2,83 dikurangi sama ya 2,83 ditambah lagi 2,74 ya, ditambah 2,74 dikurangi 2,06. Sebentar, ada yang bingung? Rumusnya adalah ini ya. Ini ya rumusnya ya. Y positif dikurangi Y di J. Yang keempat nih ya, yang keempat. Ini kan, yang keempat ini kan. Kayaknya ada yang bingung nih, sebelah sisi kanan ada yang bingung. Adik gimana? Bingungnya? Ini kan, ini 2,74 ya, dikurangi ini ya. Jadi untuk Y positif itu adalah ini kurangi ini kurangi ini ya. Pak, ini dulu ideal positifnya dikurangi nilainya ini positifnya. Sama semuanya untuk semua alternatif. Ini untuk yang A1, A2 juga ya. Y positif dikurangi yang C1 di A2. Y positif semuanya seperti itu ya. Langsung aja ditulis di pembagian dulu.
ditulis pembaginya aja dulu biar teman-temanmu bisa melihat ya. Oke. Setelah kalian menormalisasikan matrik, yaitu yang kedua apa tadi? Normalisasi terbobot ya. Normalisasi terbobot. Setelah kalian menghitung matrik normalisasi, akan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Ya, rumusnya kan adalah YIJ sama dengan WIJ bobotnya kalikan dengan RIJ. Ini adalah matrik RIJ. Matrik ya, masing-masing nilai pada kolom dan baris ini langsung dengan rumus RIJ silakan. Ya. Sehingga nanti akan terhitung nilai matrik normalisasi ya. Yang tadi adalah 4 ya. Untuk yang A1 kriteria pertama adalah 4 nilainya ya. 4 dibagi 6,403 berapa? 0,625. Sama seperti yang kedua. Ya, A2 sama 4 dibagi 6,403 hasilnya berapa? Sama ya, 0,625. Nah sekarang yang A3, 3 dibagi 6,403 berapa? 0, ada yang sudah? Nilai pembagi ada yang sudah? Ayo, siapa yang sudah? Silakan. Bingung? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, oke. Yang terakhir, langkah terakhir yaitu kita menentukan preferensi, ya. Ya, preferensi. Langsung dirubah, Mbak. Ya. Dibantu ya, dibantu dengan yang lainnya. Kita lihat di C2. Di C2, silakan. Oke, baik semuanya, review perkuliahan hari ini dengan metode TOPSIS kita bisa melakukan pengambilan keputusan ya dari beberapa kriteria dan beberapa alternatif. Dengan langkah-langkah yang pertama, kita harus membuat matrik normalisasi, yang kedua matrik normalisasi terbobot, yang ketiga menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Kemudian kita menentukan jarak alternatif dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, dan yang terakhir adalah menentukan nilai preferensi. Dari nilai preferensi kita bisa menentukan mana alternatif yang terbaik. Oke, mungkin begitu saja ya perkuliahan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa menghubungi saya atau langsung datang ke ruangan saya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.